Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Fajrin Hana Hamidah dengan NPM 2013053016 dari kelas 4E Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Lampung. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai soal yang telah saya kerjakan dalam tugas akhir atau ujian akhir semester pada mata kuliah pembelajaran matematika SD yang diampu oleh Bapak Dr. Andes Muncarno, Magister Pendidikan, dan Bapak Jody Setia Hermawan, Magister Pendidikan. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dosen Muncarno dan Bapak Jody Setia Hermawan karena telah memberikan bimbingan dan pembelajaran pada mata kuliah pembelajaran matematika SD. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai soal nomor 1. Nah, anak-anak, di sini Ibu memiliki soal yang berjumlah 2 soal. Kita akan membahas soal-soal tersebut dengan satu persatu ya anak-anak. Nah, soal yang pertama, coba dituliskan Ibu dikte ya. Nah, soal pertama itu ada soal begini. Soal ujian matematika terdiri dari 50 soal. Sudah? Peserta akan mendapatkan skor 4 apabila untuk jawaban benar. Nah, diberikan skor minus 2 untuk setiap jawaban yang salah. Dan juga ada skor minus 1 untuk soal yang tidak dijawab. Nah, jika Anton berhasil menjawab atau menyelesaikan 45 soal dan ternyata yang benar itu ada 36 soal. Nah, yang ditanyakan berapa soal yang diperoleh oleh Anton? Ibu ulangi pertanyaannya. Berapakah skor yang diperoleh oleh si Anton? Sudah paham? Nah, kalau belum, mari kita selesaikan bersama-sama. Baiklah, kita kerjakan bersama-sama ya. Mari perhatikan sama-sama. Jadi, langkah pertama kita harus merumuskan jawaban atas soal-soal yang tadi sudah kalian tulis ya. Nah, yang pertama itu langkahnya dengan cara menyatakan diketahui. Apa saja yang diketahui anak-anak? Nah, yang diketahui itu ada jumlah soal. Jumlah soalnya tadi ada berapa? Coba disimak. Ada 50 soal. Lalu yang kedua itu ada skor untuk jawaban benar. Itu berapa skornya? Ada 4. Lalu skor untuk jawaban yang salah ada berapa? Ada minus 2. Setelah itu ada skor untuk soal yang tidak dijawab. Kira-kira ada berapa? Coba. Ya, itu skornya adalah minus 1. Lalu ada apa lagi? Ya, kita harus dapat menanyakan, buat pertanyaan yang menanyakan atau pernyataan pertanyaan. Nah, itu bagaimana kalimat matematika pertanyaannya? Nah ya, jadi kalimat matematika dalam pertanyaannya yaitu berapakah skor yang harus diperoleh oleh Anton? Bagaimana? Berapa skor yang harus diperoleh oleh si Anton? Lalu langkah ketiga, baru kita menuliskan jawabannya atau dengan langkah-langkah menjawab.
Paham? Paham dong, pasti tentunya ya. Nah, tadi kan kita sudah membuat pernyataan diketahui, pernyataan ditanya, lalu kemudian kita harus menuliskan jawabannya. Benar sekali, top banget. Nah, lalu bagaimana cara menjawabnya? Cara menjawabnya yaitu dengan, kan tadi Anton sudah berhasil menjawab 45 soal. Maka soal yang tidak dijawab oleh Anton sebanyak berapa? Jadi tadi total soalnya kan ada 50. Lalu kita kurangi dengan soal yang berhasil Anton jawab, yaitu 50. Kita kurangkan dengan 45, sehingga hasilnya berapa sisa soalnya? Berapa? Iya, sisa soalnya ada 5. Lalu langkah kedua, Anton itu menjawab soal benar sebanyak berapa? 36. Nah, maka soal yang dijawab salah oleh si Anton sebanyak berapa? Jadi kan tadi Anton berhasil menjawab sebanyak 45 soal. Lalu kita kurangkan dengan jawaban soal Anton yang benar. Jadi 45 kita kurangkan dengan 36. Jadi sisa soalnya ada berapa? Ada 9. Nah ya, sehingga skor Anton sama dengan banyak jawaban yang benar dikalikan dengan skor jawaban yang benar. Kita kelompokkan ya. Lalu kita tambahkan dengan banyak jawaban salah dikalikan dengan skor jawaban yang salah juga. Lalu ditambah lagi dengan banyak soal yang tidak dijawab oleh si Anton dikalikan dengan skor soal yang tidak dijawab oleh si Anton. Nah, lalu bagaimana jumlahnya? Jadi kita tinggal memasukkan nilai-nilainya. Nah, tadi ada 36 untuk banyak jawaban benar. Lalu ada dikalikan dengan jawaban yang benar tadi skornya berapa? 4. Lalu kita jumlahkan dengan 9 atau jawaban yang salah dikali dengan minus 2 untuk skor jawaban yang salah. Lalu kita jumlahkan lagi dengan 5 dikalikan dengan minus 1. Nah, kita harus ingat, kita ini menghitungnya dengan menggunakan operasi hitung bilangan campuran, yang dimana apabila minus plus dikalikan dengan minus itu hasilnya akan min. Dan juga apabila A ditambah dengan minus B, maka hasilnya akan A dikurangi dengan B. Sehingga dari soal tadi, maka diperoleh hasil 36 dikalikan dengan 4, hasilnya adalah 144, ditambahkan dengan 9 dikalikan minus 2, itu hasilnya ditambah dulu ya, hasilnya itu negatif 18. Lalu kita jumlahkan 5 dikalikan minus 1, itu hasilnya negatif 5. Jadi yang negatif itu kita kurungkan. Lalu selanjutnya 144 ini, ingat, plus dikalikan dengan minus itu hasilnya minus. Jadi 144 dikurangi dengan 18. Dan juga plus dikalikan minus itu hasilnya negatif juga ya. Sehingga 144 dikurangi minus 18 dikurangi lagi dengan minus 5. Sehingga hasilnya berapa? Sehingga hasilnya 121. Paham?
Paham dong tentunya. Jadi harusnya kita juga bisa membuat pernyataan dari jawabannya. Jadi bagaimana kalimat pernyataannya? Jadi skor yang dapat diperoleh oleh Anton sebanyak 121. Hebat, pinter, cerdas. Tepuk tangan dulu. Kita mengapresiasi diri sendiri karena kita telah berhasil menjawab soal yang nomor 1. Apakah masih ingin melanjutkan soal berikutnya? Tentunya pasti akan lebih seru dan menantang apabila kita akan membahas soal yang kedua. Jadi kita bahas bersama-sama ya soalnya. Sudah siap? Baik, dipersiapkan dulu alat tulisnya ya. Mari kita lanjutkan soal yang nomor 2 ya. Nah, soalnya adalah sebuah tugu berbentuk balok dengan alasnya berupa persegi yang berukuran 50 dikali dengan 50 cm. Sedangkan tingginya adalah 3 meter. Jika tugu tersebut akan dicat dengan 1 kaleng cat untuk 1 meter persegi, maka paling sedikit cat yang diperlukan adalah berapa? Sudah bisa dipahami pertanyaannya? Baiklah, kalau sudah, kita melanjutkan dengan langkah-langkah menjawab. Nah, langkah-langkah menjawab tadi yang nomor 1 apa? Kita harus membuat pernyataan diketahui. Apa saja yang diketahui tadi? Ya, yang diketahui tadi luas alas. Nah, luas alasnya itu berupa 50 dikali dengan 50 kan tadi. Tapi satuannya itu masih cm, sedangkan tingginya adalah meter. Nah, jadi kita rubah satuannya yang cm ke meter. Dengan cara bagaimana? 1 meter sama dengan 100 cm. Sehingga 50 cm dibagi dengan 100 meter. Sehingga diperoleh hasil 0,5 meter. Biar sama, satuannya itu sama-sama meter. Nah, tingginya itu 3 meter. Sudah bisa dipahami? Yang pertama, kita membuat pernyataan diketahui. Nah, diketahuinya itu satuannya itu berbeda. Maka kita harus menyamakan satuannya terlebih dahulu. Nah, yang kedua itu kita membuat pernyataan pertanyaan. Bagaimana cara membuatnya? Nah, cara membuatnya itu paling sedikit cat yang diperlukan adalah begitu ya. Nah ya, langkah selanjutnya kita membuat pernyataan jawaban. Nah, pernyataan jawaban ini kita harus dapat membuat sketsa balok. Nah, tadi sudah diketahui kan alasnya yaitu 0,5 dan 0,5. Jadi alasnya itu sini 0,5, di sini 0,5 dan tingginya itu yang di sini menjulang ke atas itu 3 meter. Kan satuannya tadi sudah sama. Jadi, kita menghitung luasnya. Luas tugu yaitu sisi dikali sisi. Lalu kita tambah dengan keliling alas persegi dikalikan alas, lalu dikalikan dengan tinggi. Sehingga memperoleh hasil
0,5 dikalikan dengan 0,5, lalu kita tambahkan, kita kurungkan ya, karena keliling persegi kan 4 kali sisi. Sisinya adalah 0,5, jadi 4 dikalikan dengan 0,5. Lalu dikali dengan 3 sebagai tingginya. Sehingga memperoleh hasil 0,5 ditambah 0,5 itu hasilnya 0,25, ditambah 2 dikali dengan 3. 2-nya dari mana? 2-nya dari 4 dikalikan 0,5. Nah, setelah itu kita turunkan lagi. 0,25 ditambah dengan 5. Sehingga memperoleh, sehingga kita turunkan 0,25 itu ditambah 2 dikali 3, memperoleh hasil 0,25 ditambah 6, hasil perkalian dari 2 kali 3, sehingga memperoleh hasil 6,25 meter persegi untuk luas tugunya ya. Paham? Paham dong. Nah, tadi sudah diketahui juga, 1 kaleng cat itu digunakan untuk per 1 meter persegi. Maka kaleng cat yang diperlukan tadi, kita kan sudah memperoleh luasnya ya, luas dari tugu. Sehingga luas dari tugu kita bagikan dengan per 1 meter persegi. Sehingga memperoleh hasil 6,25 kaleng. Nah, 6,25 kaleng itu kan kita tidak bisa membeli kaleng cat dengan ukuran yang desimal, sehingga maka kita harus membulatkannya ke atas. Jadi berapa kaleng yang dibutuhkan? Jadi kaleng yang dibutuhkan itu sebanyak 7 kaleng. Paham? Ya, paham. Nah, kita harus bisa membuat pernyataan dari jawaban kita. Bagaimana? Coba ada yang bisa? Coba angkat tangan kalau bisa. Ya, benar. Apa yang dikatakan oleh Rafli itu benar ya. Cara membuat pernyataan dari jawaban kita yaitu, jadi paling sedikit kaleng cat yang diperlukan dalam mengecat tugu tersebut minimal ada 7 kaleng. Sudah paham sampai sini? Baiklah, kalau sudah paham, kita tutup pembelajaran pada pagi hari ini. Mari kita lanjutkan besok lagi ya. Ya, Ibu ucapkan terima kasih. Ibu akhiri, wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau dengar pantun dari saya, teman-teman? Ayolah, dengarkan pantun dari saya. Sebelum saya mengakhiri, saya ingin berpantun terlebih dahulu. Siap mendengarkan pantun dari saya? Harus siap dong. Oke, kita mulai ya. Jalan-jalan ke Surabaya cakep, tidak lupa membeli makanan top. Demikian penjelasan soal dari saya. Jika ada yang salah, mohon dimaafkan. Tunggu dulu, masih ada satu lagi dong pantunnya. Di toko buah ada pepaya. Kayu dilem sangat melekat. Beginilah penjelasan soal dari saya. Silahkan diambil yang bermanfaat. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.